Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel YouTube sahambagus.co.id. Kita kali ini beralih ke Kepala Manyung Bufat di Cibubur, cabang Semarang. Ini adalah salah satu kuliner unik dan legendaris dari Semarang. Dan di sini juga ada joglo yang tahun berapa nih Pak Yai? 1880. Tahun 1880, luar biasa. Joglo ini unik, adem, jadi menambah kesan tradisional, ya kan? Nah, bersama saya juga Pak Kiai Saham Bagus, Bapak Ahmad Angke. Kita akan membahas topik sore ini. Kita akan membahas tentang arah dan prediksi emiten bumi yang potensinya sampai nilainya harganya sampai di 2000 nanti. Nah, apakah bagaimana pergerakannya, apa saja yang mempengaruhinya? Nah, Pak Kiai, ini saham yang paling fenomenal minggu ini pergerakannya adalah Bumi Resources ya, Ya, betul, dengan betul. kode emiten bumi. Ya, Ini kan 4 minggu yang lalu di awal Oktober, pas channel ini kita bangun, Pak Kiai juga sudah bilang kalau Ya. kalau kode bumi ini akan meledak harganya. ya, Kalau bisa tembus di harga resisten Rp150. betul. Dan terbukti nyaris tembus 250 di hari Kamis Jumat kemarin. Ya, Luar biasa. Dan di TikTok Edukasi Saham Bagus, Pak Kiai juga sudah memprediksi bumi akan sampai di harga 2000. Luar biasa. Luar biasa banget nih kita nih. Jadi apakah rekan-rekan trader akan percaya, dan bagaimana keberlanjutan dari pergerakan emiten bumi ke depan? Mari kita simak nih alasan dan juga ulasan dari Pak Kiai terhadap emiten bumi. Bagaimana Pak Kiai? Silakan. ya. Ah, Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. investor retail Indonesia yang saya hormati dan selalu saya cintai dan banggakan. Teman-teman, saham bumi ini memang cukup fenomenal ya. Buat Anda yang dulu pernah masuk, mungkin sudah keluar dan Anda mungkin kecewa ya. Sudah nunggu lama tapi tiba-tiba dia meledak saat Anda sudah jual ya. Ya wajar ya, teman-teman, tidak perlu disesali ya. Tapi kalau saya Pak Mahmud, dari Iya. awal sudah saya bilang bahwa bumi ini memang resistennya di 150 gitu. 150. Ya, jadi sebelum dia bisa break di 150, dia itu nggak akan bisa naik. Oke. Ya, karena bolak-balik berkali-kali itu dia selalu di 150, turun lagi, 150, turun lagi ya. Ya, jadi hal ini karena bumi itu masih punya masih punya kaitan dengan investor sebelum Salim take over. Oke. Jadi bumi ini kan kemudian di take over oleh Salim ya, sebesar 45% sahamnya dia. Dan Bakri itu hanya sekarang punya 1% apa 2%, sangat minim ya. Iya. Dan saham yang lain itu dimiliki oleh Chengdong. Itu semacam danantaranya dari Hong Kong. Oke. Dan dimiliki oleh bank investasi dari Swiss, namanya UBS, Swiss Bank. UBS Swiss Bank. Ya. Kenapa UBS dan Chengdong ini punya banyak saham di bumi? Ya. Itu karena dulu waktu zamannya dipegang pengendalinya oleh Bakri, itu mereka punya utang. Oke. Mereka punya utang, lalu hutangnya itu dikonversikan ke saham. Oke. Jadi akibatnya si Chengdong ini punya sekitar 28% sahamnya Bakri. Ya. Kemudian UBS itu berapa ya? Kalau nggak salah 14% sekian lah gitu. 14%. Nah, jadi setiap kali si bumi ini naik harga sahamnya, itu otomatis si Chengdong sama si UBS ini menjual gitu loh. Oke. Mereka berusaha exit dari bumi ini gitu loh. Karena mereka kan dapatnya harganya di bawah 100. Iya.
Jadinya setiap kali mereka cuan, mereka TP, take profit. Oke. Jadi mau 150 di TP, Ya. akhirnya turun lagi. Ah. Mau 150 Cengdong sama UBS TP lagi. TP lagi. Apa namanya? Turun lagi gitu. Sampai si Cengdong itu dari 28%, kalau nggak salah per Jumat kemarin itu sudah tinggal 8%. Jadi dijual terus. Nah, begitu si Cengdongnya udah kering, UBS-nya udah kering, nah harganya langsung dinaikin sama Salim. Karena kalau misalkan si Cengdongnya masih banyak punya saham kan rugi Salim. Iya. Ya kan? Betul. Jadinya profitnya si Cengdong sama itu kan terlalu banyak nanti. Nah, jadi memang sengaja tidak dinaikkan sampai dengan Cengdong dan si UBS ini sahamnya kering atau terjual banyak. Buktinya Cengdong itu sekarang tinggal 8%. Oke. Gitu, Pak. Kemudian alasan yang kedua, si Bumi ini banyak melakukan aksi korporasi. Oke. Ya. Yang dari Januari itu mereka merencanakan beli satu tambang di Australia namanya Wolfram ya. Wolfram ya, kemudian baru dieksekusi bulan Oktober ini. Kemudian muncul lagi kemarin, ketika hari Jumat itu muncul berita dia juga mau mengakuisisi tambang aluminium dan bauksit. Namanya apa ya? Liman apa gitu ya. Jadi dia juga apa namanya akan beli lagi. Artinya Bumi ini sebenarnya kan tambang batu bara salah satu yang terbesar di dunia, yaitu KPC, Kaltim Primakol sama Beraukol itu kan. Nah, itu kan salah satu yang terbesar di dunia. Betul. Ya, tambang batu bara. Jadi kayak emiten yang lain yang punya tambang batu bara itu nggak ada artinya kalau dilihat dari Bumi, kayak misalkan Bukit Asam, PTBA gitu-gitu, kemudian AADI, Alamitri Resources itu tambangnya jauh lebih kecil daripada Bumi. Ya, padahal harga mereka udah di atas 5.000 semua. Sedangkan harganya ini masih di bawah 200 kan gitu kan. Betul. Gitu, Pak. Jadi karena ya itu tadi bahwa dia sudah mulai digerakkan untuk naik harganya. Kemudian dia banyak aksi korporasinya. Dan ingat, sesuai dengan berkali-kali rumusnya kita, aksi korporasi itu ada 3, nambah aset, nambah investor, sama nambah bisnis. Lah si Bumi ini sudah nambah investor, artinya investor itu semakin banyak. Kemudian nambah bisnis. Misalkan dia nambahin dari bisnis batu bara ke bisnis aluminium dan bauksit. Kemudian dia nambah aset, yaitu apa? Dia beli perusahaan-perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, salah satunya di Australia yang Wolfram tambang itu gitu ya. Nah, jadi banyak sekali tadi aksi korporasi Pak ya. Tapi apakah dari aksi korporasi itu kok kenapa saham Bumi justru di bawah yang lain Pak ya, turun itu? Ya sebenarnya sih ya itu tadi bahwa memang belum waktunya naik satu. Kemudian kemarin sempat koreksi dikit ya karena udah naik tinggi dan dari 150 ke 200 sekian. Jadi kalau sekarang agak koreksi dikit ya wajar, namanya koreksi sehat. Gitu, Pak. Nah, jadi demikian ya. Jadi ini isunya cukup signifikan juga. Tapi diprediksi Bumi ini akan sampai di harga berapa sih Pak ya sebelum menyentuh nanti di angka 2.000-an? Ini pertanyaan untuk para trader jangka pendek juga nih pada bertanya soal ini. Nah, jadi gini, kalau Anda lihat ya, ini nanti Pak, sekali lagi Pak Ajat akan attach di video ini, mungkin di atas gundul saya ini. Itu di sini bisa Anda lihat bahwa pergerakan asing untuk saham Bumi itu sampai dengan kita ambil syuting hari ini ya, di hari Sabtu, besok hari Senin tanggal 17, itu posisi hari Senin itu asing masih punya banyak, Pak. Ya toh, dari bisa Anda lihat di sini dia masih punya sekitar 300 miliaran untuk Bumi ini. Jadi masih saya prediksi Senin itu masih akan naik, mungkin bisa tembus 600 gitu ya. Kemudian sepanjang asing itu masih belum melepas, kayaknya akan lanjut terus deh. Mungkin sampai 700, kemudian 1000,
kemudian mungkin turun lagi 800 lagi atau 900, kemudian naik 1100 sampai dengan nanti di 2026 mungkin akan sampai 2000 dan itu pun 2000 itu sebenarnya masih murah. Kalau dibandingkan dengan saham-saham sekelas dia, ada ITMG Indo Tambang Megah, kemudian ada PTBA Bukit Asam, kemudian ada AADI Alamity Resources. Itu mereka semua sudah di atas 5.000. Jadi kalau bumi ini masih di 2000-an itu masih cukup murah sebenarnya. Iya, bahkan kalau sekarang ya sudah sangat murah sekali ya. Seperti saya bilang kan, dulu saya beli rumah itu gara-gara cuan di bumi ini, yaitu waktu harganya itu sempat naik ke 8.000, Pak. Jadi istilahnya saya juga pengen beli rumah lagi nih dari bumi ini, makanya saya masuk banyak itu. Saya masuk banyak ya ketika bahkan saya udah cuan 3 kali, Pak. Ya, dari bumi ini dari bumi dari harga sebelum 150 saya pegang, kemudian kemarin saya jual, kemudian dia turun lagi, saya jual, saya beli lagi serok. Saya jual lagi, kemudian terakhir hari Jumat kemarin saya beli lagi di 221. Harapannya nanti ya hari Senin itu bisa di 250, 260, mungkin saya lepas sebagian kemudian beli lagi. Jadi kita tektok aja sampai harganya 2000 gitu. Sampai harganya 2000. 2000. Terus. Ya, karena juga barusan juga terbit, dia juga nerbitin obligasi, Pak. Nerbitin obligasi ya, nerbitin obligasi untuk dia ya itu tadi membeli perusahaan tambang bauksit dan aluminium. Dan dia juga akan ekspansi besar-besaran kan. Nah, harapan besar dari kita adalah dengan pergantian manajemen pengendali dari Bakri ke Salim itu akan jauh lebih bagus. Karena Salim sendiri sebenarnya nggak punya pilihan, Pak. Mereka harus cuan di bumi ini. Karena saham-saham lainnya itu sedang masalah. Masalah kena tarif Trump. Kena penurunan daya beli dari dunia. Contohnya yang punya Salim itu ya Indofood ICBP itu. Indofood itu turun banget, Pak. Iya. Ya, karena Indofood dibatasi. Ya, kemudian Salim Infomas itu juga SIMP, perusahaan sawitnya dia juga nggak terlalu oke banget meskipun dia tahun ini laba, tapi yang paling mendesak ya Indofood dia ya dengan kode saham INDF sama pabriknya mie instan dia ICBP yang itu merupakan backbone bisnis dia, itu memang penurunannya tajam, Pak, gitu. Ya, mungkin karena harga Indomie juga naik ya. Ya, sehingga muncul juga gerakan kalau Indomie dinaikkan lagi saya akan pindah mie sedap katanya gitu orang-orang. Orang-orang di sosmed gitu. Ini gara-gara Indomie naik terus orang-orang beralih ke mie sedap, maksudnya yang menengah ke bawah ya. Betul. Apalagi ada juga yang lebih parah lagi. Indomie naik nggak kuat, dia beli mie sedap. Mie sedap nggak kuat, turun lagi. Dia beli apa? Yang iklannya Togol itu apa? Mie isi 2 itu apa jadinya? Sarimi. Mie apa? Mie duo isi 2 itu loh. Iya, mie duo, iya. Mie sukses, benar, mie sukses isi 2. Ya. Jadi mie sukses itu untuk orang-orang yang tidak sukses seperti Anda. Jadi namanya aja sukses. Tapi realitanya dimakan sama orang-orang buruh-buruh yang nggak sukses itu. Nah, itu dia. Nah, jadi kesimpulannya nih, Mbak ya, kesimpulannya bumi ini masih akan konsolidasi terus ya, sampai nanti harga tembus di paling nggak di harga 500 ya. Ya kalau hari Senin ya 500 lewat, Pak, udah pasti. Ya 560 mungkin bakal lewat. Jadi buat teman-teman yang masih pegang bumi yang kemarin tidak terlalu panik ya hari Senin mungkin akan cuan bareng-bareng saya. Semoga gitu ya. Dan kita tunggu dia di 2000, siapa tahu kita bisa beli rumah lagi kan. Amin. Cuma masalahnya istrinya siapa yang ngisi kan gitu. Pertanyaan selanjutnya. Jadi masalahnya kalau beli rumah itu harus ada yang ngisi kan gitu. Iya. Nanti yang ngisi makhluk nanti lain rusak soalnya kalau nggak ada kan. Betul. Nah, ini sampai di penghujung nih. Jadi saya simpulkan, jadi kesimpulannya adalah bumi ini memang layak untuk di hold jangka panjang. Namun perlu juga para trader itu mewaspadai gonjang-ganjing
di pasar, guncangannya, naik turunnya sebelum mampu break di angka 500 Pak ya. Nah, jadi siapkan mental teman-teman investor retail Indonesia untuk menghadapi gejolak di pasar nanti. Nah, dan pasangan kayak apa, Pak, dan pasangannya dari Bumi aku lupa ya masukin di brief diskusi kita, yaitu adalah Dewa. Oke. Jadi Bumi itu kayak suami istri sama Dewa. Jadi kalau Bumi naik, Dewanya naik. Bumi turun, Dewanya turun. Jadi buat teman-teman yang masih hold Dewa juga masih bagus. Dewa itu akan juga jadi salah satu kontraktor batu bara yang gede juga. Jadi Bumi itu yang punya tambangnya, Dewa itu yang ngerjain tambangnya. Jadi kontraktor pertambangannya. Dewa juga baru menyelesaikan utang dia yang lebih dari 1 triliun itu. Karena zaman dulu itu yang menghambat kenaikan Dewa ini adalah utangnya yang banyak. Tapi utangnya sudah berhasil dilunasin kan gitu kan. Jadi Dilunasin. mulai hijau lagi. Jadi makanya kemarin waktu Dewa naik ke 250, Dewa juga naik ke 500. Luar biasa. Nanti Dewa naik ke 500, Bumi naik ke 500, Dewa naik ke 1000 gitu. Bumi naik ke 2000, Dewa naik ke 4000 gitu loh. Jadi kejar-kejaran terus nih ya. Kejar-kejaran terus karena ya itu satu paket. Di mana ada Bumi, di situ ada Dharma Henwa atau Dewa ini. Jadi karena udah satu tim gitu. Satu tim. Betul. Nah, baiklah pemirsa, itu tadi prediksi dari Pak Angke, Pak Kiai Saham Bagus untuk trading di pekan depan. Disclaimer ini diskusi, ini juga sekedar masukan, tapi yang menentukan adalah Anda sendiri, para investor, para trader, investor retail Indonesia. Tetap stay tune di sahambagus.co.id. Sukses, cuan investor retail Indonesia. Ya, dan jangan lupa subscribe di channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Saham bagus, saham